Anda kembali menyaksikan Kompas Siang. Saudara, pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) selama 3 hari guna menahan laju penyebaran COVID-19. Penerapan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas diantaranya dilakukan dengan membatasi aktivitas warga dengan pemberlakuan jam malam. Perpanjangan masa pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas mulai berlaku pada Sabtu 12 September hingga Senin 14 September 2020. Sebelumnya, Pemkot Bogor telah menerapkan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas sejak 29 Agustus lalu. Sementara terkait ikut atau tidaknya Kota Bogor terhadap pelaksanaan PSBB total yang dilakukan Jakarta mulai 14 September mendatang, Pemkot Bogor masih menunggu hasil rapat koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Kita akan bahas lebih dalam, Saudara, dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, yang sudah bergabung di Kompas Siang pada siang hari ini. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Mbak Paskalis. Pak, ini akan diberlakukan selama 3 hari, PSBMK ya istilahnya ya. Nah, kenapa cuma 3 hari, Pak? Ya, jadi kemarin kita rapat koordinasi antara Gubernur Jabar, Gubernur DKI, kemudian juga perwakilan dari Provinsi Banten dan seluruh kepala daerah yang ada di Jabodetabek. Untuk sementara instruksi dari Gubernur Jabar adalah Bodebek sebagai penyangga ibu kota yang ada di wilayah Jawa Barat harus mengacu kepada kebijakan yang ada di Provinsi DKI. Jadi kalau kita bicara dari sisi waktu, PSBMK tadinya berakhir di hari ini tanggal 11. Tetapi karena DKI baru akan melaksanakan PSBB total di hari Senin, maka kami menyelaraskan dari sisi waktu dulu. Paling tidak nanti langkah-langkah yang akan diambil setelah selaras tentu berujungnya juga akan sama. Nah, itu yang kemudian menjadi patokan bagi kami untuk kemudian mengambil langkah-langkah selanjutnya. Sebenarnya PSBMK ini kan sudah dilakukan sejak 29 Agustus. Ini berarti hampir 2 pekan berarti ya, Pak ya. Evaluasinya seperti apa? Berhasilkah menekan angka penyebaran? Ya. Jadi alhamdulillah selama 9 hari pertama kita terapkan PSBMK, zonasi ya atau status zona merah Kota Bogor bergeser ke zona orange. Akan tetapi tentu hal ini bukan satu pencapaian yang cukup mengembirakan, tetapi paling tidak ini menjadi titik tolak bagi kami di pemerintah Kota Bogor untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif agar bisa terus mengendalikan laju pertumbuhan COVID. Karena biar bagaimanapun juga kita tidak bisa terlepas ya sebagai satu kesatuan area pandemi bersama DKI dan tentu kenapa kemarin kita sampai ke zona merah karena memang ada klaster keluarga yang dimana anggota keluarganya ini berkegiatan perkantoran yang ada di Jakarta. Nah, jadi ada korelasinya. Nah, ini yang harus kita dudukan bersama dan alhamdulillah kalau memang DKI memberlakukan lebih ketat tentu akan ada efek positif bagi Kota Bogor. Untuk Jabodetabek ini kan seperti satu kesatuan ya Pak ya, ketika PSBB lakukan di Jakarta, bagaimana dengan kota-kota penyangganya seperti Bogor salah satunya? Karena tadi Pak Dedi juga bilang bahwa klaster-klaster kecil dari keluarga ini sebenarnya ujung pangkalnya adalah juga dari Jakarta. Apakah nanti akan mengikuti aturan seperti yang dilakukan oleh Jakarta atau memang hanya di PSBMK saja? Ya, tentu harus diselaraskan ya. Sebagai gambaran seperti ini. Kota Bogor ini kan bersama BPTJ dan Kementerian Perhubungan menyiapkan misalnya bis-bis bantuan yang biasanya dipakai untuk mengangkut mereka yang tidak terangkut oleh KRL. Kemudian kita kemarin sudah menambah jam operasional KRL bersama PT KCI dan PT KAI. Tetapi dengan pelaksanaan PSBB total di Jakarta, tentu kami harus menyelaraskan lagi. Kemudian juga bagaimana nanti mengatur sistem transportasi. Misalnya di DKI diberlakukan total kapasitas hanya 50%, maka kendaraan umum yang yang berangkat dari Bogor ke Jakarta kan harus kita sesuaikan. Dan banyak lagi hal-hal yang harus kita sesuaikan karena kita ada juga kekhawatiran kalau kita tidak kemudian sebangun dengan DKI, bisa saja di DKI misalnya restoran menerapkan take away, tidak bisa dine in, maka mereka akan berbondong-bondong ke Bogor. Jadi sama saja. Nah, ini kan yang harus kita perhatikan. Jadi karena di DKI ada pembatasan total, maka berbondong-bondong misalnya ke puncak. Apakah efektif kan? Jadi artinya seluruh daerah penyangga ibu kota ini harus sama-sama duduk dan mengambil kebijakan paling tidak yang saling mendukung. Kemudian juga arahan dari
Gubernur Jawa Barat kemarin, apapun yang bisa kami lakukan untuk membantu masyarakat DKI tentu akan kami lakukan. Termasuk apabila di DKI kekurangan ICU, kekurangan ruang isolasi dan juga ruangan untuk perawatan, tentu Jawa Barat akan memberikan dukungan penuh. Termasuk juga apabila ada kekurangan lahan untuk pemakaman. Kemarin Gubernur menyampaikan demi kemanusiaan kita akan lakukan apapun untuk membantu. Tapi ini kan PSBB udah tinggal berarti 3 hari lagi ya Pak, hari Senin di Jakarta. Ya. Koordinasinya sudah sejauh apa dengan kota-kota penyangga ini? Ya kemarin kita koordinasikan, makanya sebetulnya pada prinsipnya sudah sejalan ya. Bahkan hari ini Kabupaten Bogor juga menerapkan semacam jam malam juga. Depok sudah lebih dulu ya bersama Bogor. Tinggal tentu mungkin ada Tangsel, ada kemudian kota dan Kabupaten Tangerang, termasuk juga kota dan Kabupaten Bekasi, yang harusnya kalau menurut kami, karena berada dalam satu area pandemi bersama, kita lakukan langkah-langkah dukungan yang penuh untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Jadi memang sinergi yang paling dibutuhkan supaya warga juga jadi nggak bingung Pak untuk penanganan COVID-19 ini. Terima kasih Betul. Pak Dedi sudah bergabung di Kompas. Iya Pak. Jadi memang semua berpikir keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi memang itu yang harus kita lakukan dalam mengatasi semua resiko besar yang sedang dihadapi wilayah Jabodetabek ini. Oke, jangan lupa jadi gas kesehatan yang saat ini sedang dipentingkan. Terima kasih Dedi Arahim sudah bergabung di Kompas Siang hari ini, Wakil Wali Kota Bogor. Terima kasih Pak Dedi.